touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Malik Fitur Rahmadani dengan NIM 35231005 sebagai mahasiswa program studi Teknik Industri di Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membedah bagaimana transformasi digital mengubah dua sektor yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu bisnis dan pendidikan. Secara khusus, kita akan membahas analisis dan perancangan sistem informasi untuk e-commerce dan e-learning. Kita masuk ke bagian pertama, latar belakang dan urgensi sistem informasi. Sistem informasi digital telah mengubah langkah operasional berbagai sektor kehidupan manusia, terutama dalam sektor bisnis dan pendidikan. Dua bentuk implementasi sistem informasi yang paling masif berkembang saat ini adalah electronic e-commerce atau e-commerce dan electronic learning atau e-learning. Berikut gambar yang saya tampilkan di sini. Berdasarkan laporan riset tahunan dari Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai gross merchandise value atau GMV ekonomi digital di Indonesia saat ini diproyeksikan mendekati angka 100 miliar US dollar dengan sektor e-commerce sebagai kontribusi utamanya. Di sisi lain, sektor pendidikan juga terus beradaptasi melalui e-learning untuk menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel. Fokus pembahasan kali ini adalah untuk membedah kedua sistem tersebut dari aspek teoritis, data statistik, hingga perancangan teknisnya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, baik, analisis mendalam sistem e-commerce atau belanja online. Menurut Lund and Lund 2020 dalam bukunya Manajemen Informasi Sistem, e-commerce merupakan digitalisasi transaksi dan proses bisnis antar organisasi maupun individu yang menciptakan efisiensi rantai pasok global. Tujuan utamanya adalah untuk memotong batasan geografis dan waktu antar penjual dan pembeli, serta mengotomatisasi proses transaksi agar bisnis dapat berjalan selama 24 jam penuh tanpa henti. Sistem e-commerce memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan toko fisik konvensional, di antaranya 1. Manfaat. Konsumen dapat menghemat waktu serta tenaga dalam berbelanja, sedangkan bagi pemilik bisnis dapat menekan biaya operasional toko fisik. Kelebihannya, memberikan jangkauan pasar yang global, sistem pembayaran instan secara otomatis melalui payment gateway, dan pelacakannya pengiriman barang yang transparan bagi konsumen. Kekurangannya tentu ada rentang terhadap ancaman kejahatan cyber seperti phishing atau kebocoran data, dan konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa fisik produk secara langsung sebelum membeli. Contoh implementasi seperti toko Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, volume transaksi perdagangan elektronik di Indonesia mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,2% secara kuartalan
Hal ini dipicu oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian bergantung pada ekosistem digital. Dalam perancangan sistemnya, platform ini menggunakan dua pemodelan utama, yaitu use case diagram proses transaksi melibatkan aktor pembelian dan admin. Pembeli berinteraksi dengan sistem untuk melakukan login, mencari produk, memasukkan barang ke keranjang, dan melakukan pembayaran proses. Pembayaran memiliki relasi atau bisa disebut juga dengan in-cloud dengan verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh sistem atau admin. Activity diagram alur pembayaran dimulai saat pembeli melakukan check out, sistem melakukan validasi stok dan total belanja. Penampilan metode. Penampilan metodenya tuh seperti ini ya teman-teman. Use case diagramnya kurang lebih seperti ini. Sistem transaksi belanja dapat di use case diagram sistem transaksi belanja. Sistem transaksi belanja itu seperti ini teman-teman. Dapat dicerna dengan baik, oke. Dari sisi pelanggan dapat menjangkau kayak fasilitas, bukan fasilitas sih, kurang lebih kayak fitur dalam aplikasi, yaitu pelanggan dapat registrasi atau login, cari lihat produk, kelola keranjang, kalau misalnya terdapat barang yang disukai, tapi mungkin ekonomi atau yang lainnya timing untuk pembeliannya kurang tepat, bisa dimasukkan ke keranjang dulu. Terus pelanggan dapat men-check out barang juga tentunya. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang fleksibel, melakukan pembayaran, lihat status pesanan untuk melihat pesanan kita sudah sampai mana tentunya. Terus setelah pesanan sudah sampai ke tangan kita bisa dengan bebas untuk mengutarakan isi hati kita lah tentunya. Kayak pelayanannya tuh gimana, terus pengirimannya tuh cepat, lelet, atau ada gangguan tertentu. Kadang-kadang juga admin kurang tanggung jawab dalam mengelola toko. Dan dari sisi admin kayak toko online gitu, mereka biasanya tuh dapat mengelola produk, nge-restock produk yang ada lah. Kalau misalnya dari pelanggan itu produk yang diinginkan habis nih, kita bisa ngechat ke adminnya langsung, untuk produk ini masih ada atau enggak. Kalau misalnya masih ada, biasanya admin bisa nge-restock ulang gitu teman-teman. Kelola pesanan, kelola pembayaran, kelola pengiriman, kelola ulasan. Kalau activity diagram, nih prosesnya dari mulai pelanggan buka aplikasi sampai pelanggan memberi ulasan. Semua prosesnya sudah saya rangkum di sini ya teman-teman. Bisa mencermati proses dari aktivitas belanja online, transaksi belanja online. Buka aplikasi, cari pilihan produk, tambah ke keranjang, check out, terus sistem tampilannya ringkasan pesanan kayak alamat, terus metode pembayaran dan lain-lain. Pilih metode pembayaran, ya kurang lebih kayak gini lah teman-teman, bisa disimak dengan baik. Pembayaran pembelian melakukan transaksi sistem memverifikasi dana dan akhiri dengan admin menerima notifikasi untuk proses pengiriman barang. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, dari materi tadi, sederhananya begini. E-commerce itu dirancang untuk memotong batasan ruang dan waktu. Kalau kita lihat secara operasional, berdasarkan sistem transaksi bisnis bisa berjalan 24 jam penuh tanpa henti. Dampaknya sangat luar biasa. Menurut data riset BPS, transaksi elektronik kita tumbuh positif sebesar 6,2% secara kuartal. Bahkan nilai ekonomi digital kita dengan e-commerce sebagai ujung tombaknya diproyeksikan mendekati angka 100 miliar US dollar. Namun, di balik kemudahan berbelanja dan fitur otomatis seperti payment gateway, ada celah keamanan cyber yang tetap harus kita waspadai. Oleh karena itu, perancangan alur sistem yang jelas, mulai dari pelanggan check out sampai sistem memverifikasi dana, sangat ditekankan dalam aktivitas diagram yang sudah saya buat tentunya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke sistem e-learning nih teman-teman. Analisis mendalam sistem e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Menurut ahli Werden dan Wagen, e-learning didefinisikan sebagai penyampaian materi pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik seperti internet atau satelit untuk memfasilitasi keterlibatan dalam kolaborasi digital. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses pendidikan yang fleksibel, terpusat, merata, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengajar maupun peserta didik. Sistem pembelajaran digital ini membawa perubahan besar pada metode pengajaran dengan karakteristik operasional sebagai berikut. Manfaatnya, mempermudah distribusi materi pembelajaran secara masif dan meningkatkan efisiensi biaya logistik seperti cetak buku fisik. Kelebihannya, waktu belajar menjadi sangat fleksibel bagi siswa maupun siswi. Materi dokumentasi secara digital sehingga bisa diakses berulang kali. Dan riwayat nilai tersusun rapi. Kekurangannya, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada kestabilan koneksi internet, serta mengurangi aspek interaksi sosial langsung secara interpersonal. Contoh implementasi seperti Google Classroom. Selain itu, UNICEF Indonesia dalam laporan lanskap digitalnya menegaskan bahwa efektivitas e-learning di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerataan infrastruktur jaringan dan keterjangkauan biaya gawai. Untuk mengintegrasikan peran pengajar dan pelajar, sistem ini dirancang menggunakan use case diagram atau ekosistem kelas, melibatkan aktor guru dan siswa. Guru memiliki hak akses untuk mengunggah materi, membuat tugas, dan memberikan penilaian. Sementara itu, siswa memiliki hak akses untuk mengunduh materi dan mengumpulkan tugas. Activity diagramnya atau pengumpulan tugas. Alur dimulai ketika siswa membuat menu tugas. Sistem menampilkan detail instruksi dari guru atas soal yang diberikan. Siswa mengunggah dokumen tugas. Sistem menyimpan file dan mengirimkan notifikasi ke guru. Lalu guru membuka dokumen tersebut untuk memberikan penilaian akhir yang otomatis tersimpan ke database sistem. Kurang lebih use case diagramnya seperti ini ya teman-teman. Sistem pengumpulan tugas sekolah atau kuliah.
Bisa dicermati dengan baik. Nah, kalau tadi kita bicara soal transaksi barang, sekarang kita beralih ke distribusi ilmu melalui e-learning. Konsep utamanya di sini adalah fleksibilitas. Tujuannya supaya materi bisa diakses berulang kali dan riwayat nilai kita tersusun rapi secara digital. Tapi realitanya di lapangan ternyata cukup menantang. Bayangkan, laporan dari Goodstat menunjukkan bahwa 41,9% orang di Indonesia mengakses platform digital ini kurang dari 1 kali dalam sebulan. Kenapa bisa begitu? Kenapa ya? Kira-kira kenapa, teman-teman? Laporan UNICEF menegaskan bahwa hambatannya ada di pemerataan sinyal internet dan keterjangkauan harga perangkat. Makanya, dari sistem perancangan, sistem alur, use case antara pengajar yang memberi tugas, kita sebagai mahasiswa yang mengumpulkan tugas harus dibuat seefisien mungkin agar pembelajaran jarak jauh ini tetap efektif. Baik, kita masuk ke bagian keempat. Sintesis data, referensi, dan kesimpulan. Sebagai bahan komparasi real di dalam sistem informasi, berikut adalah tabel rangkuman sintesis data dari kedua sektor digital tersebut. Sektor sistemnya, indikator utamanya, pemerataan atau data realnya, sumber relasi kredibelnya. Teman-teman dapat mengamatinya kurang lebih seperti ini. Dan rangkuman sintesis datanya tuh seperti ini ya, teman-teman. Perkembangan e-commerce atau edukasi digital dan pengumpulan tugas online. Teman-teman bisa simak dan pelajari yang bisa dipelajari, oke? Sebagai kesimpulan, sistem informasi e-commerce dan e-learning merupakan pilar krusial dalam akselerasi digital Indonesia. Keberhasilan implementasi kedua sisi ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada keandalan perancangan sistemnya melalui pemodelan UML seperti use case dan activity diagram. Pengembangan dapat membangun arsitektur sistem yang efisien, aman, dan tepat guna bagi seluruh masyarakat pengguna. Nah, sebagai penutupan, teknologi sehebat apapun tidak akan berjalan maksimal tanpa fondasi sistem yang kuat. Melalui fondasi UML ini, kita bisa melihat bahwa arsitektur sistem informasi yang baik haruslah efisien, aman, dan tentunya mempermudah hidup penggunanya. Melalui pemodelan UML ini, kita bisa melihat bahwa arsitektur sistem informasi yang baik haruslah efisien, aman, dan tentunya mempermudah hidup penggunanya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.